warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang minulya, keluarga Majelis Ta'lim Sekolah Tinggi Ilmu Akhirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Ahad pagi hari ini kembali kita dapat bermujalasah, kita dapat hadir dalam rangka tolabul ilmi, dalam rangka tafakuh fiddin, melaksanakan komitmen kita untuk menambah ilmu, mewujudkan cita-cita agar kita dijadikan Allah menjadi hambanya yang baik. Nah, salah satu tanda orang yang dikehendaki Allah menjadi orang baik itu, tandanya adalah orang itu akan ditambah pemahamannya, wawasannya, ilmunya, khusus dalam masalah agama. Semakin hari, semakin pekan, semakin bulan, semakin tahun seirama dengan bertambahnya usia, maka pemahamannya terhadap agamanya pun juga bertambah. Mudah-mudahan seperti itulah adanya. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita sudah selesai membahas surat Al-Fatihah. Surat urutan pertama, surat terpenting, surat yang namanya paling banyak, keutamaannya juga paling banyak. Maka sekarang kita akan beralih mulai mengkaji surat-surat yang ada di juz 30, juz amma. Mestinya sih kita akan mulai dari surat An-Naba. Mestinya sih, etikanya itu kita mulai dari surat yang lebih awal urutannya. Tetapi karena beberapa pertimbangan, mudah-mudahan tidak nyalahi etika. Mudah-mudahan. Memangnya itu etika? Enggak. Karena ada sabda Nabi kita itu, wabda bima bada Allah. Abda'u, sabda Nabi itu abda'u bima bada Allah. Saya memulai dengan apa yang Allah mulai. Termasuk di dalamnya urut-urutan surat. Maka seperti kalau Nabi membaca Al-Quran, di dalam sholat membaca setelah surat Al-Fatihah, maka membacanya ya urut. Kalau rakaat pertama Al-Ikhlas, maka rakaat keduanya ya kalau enggak Al-Falaq An-Nas. Surat urutan di bawahnya. Kalau rakaat pertama An-Naba,
amma yatasaalun. Maka rakaat keduanya surat yang ada di bawahnya, tidak urut, tidak apa-apa. An-Nazi'at atau An-Naba, nanti rakaat keduanya An-Nasr misalnya, idza jaa nasrullah, enggak apa-apa. Yang penting jangan An-Nasr kemudian setelah itu di atasnya Al-Kafirun misalnya, jangan lompat itu. Walaupun sebenarnya tidak masalah, tidak mengganggu sholat, sholat tetap sah. Tetapi tadi itu etika, termasuk ketika kita ini akan mempelajari, atau ketika jenengan tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran harian, ya mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, tidak dari belakang, tidak dari belakang. Tapi ini ketika kita akan menafsiri dari belakang, sudah juznya juz 30, bukan juz 1 tapi juz 30, itu pun membahas suratnya dari belakang lagi, belakang kuadrat. Tadi mudah-mudahan tidak menyalahi etika, mudah-mudahan, karena pertimbangannya tidak semua kita familiar dengan bahasa Arab, tidak semua kita familiar dengan surat-surat panjang. Kita akan lebih mudah bagi kita yang pendek-pendek dulu. Apalagi diantaranya tujuan kita adalah juga ingin memperbaiki sholat kita. Ketika sholat kita baca Al-Fatihah, kemarin sudah kita bahas kandungannya, tafsirannya. Setelah Al-Fatihah membaca surat pendek. Mungkin jaranglah diantara kita kalau sholat, apalagi ibu-ibu, sholat maghrib baca An-Naba, sering boten? Waalaikumsalam. Boten dong nggih. Rakaat keduanya An-Nazi'at, jarang tuh. Paling andalane biasane kuliah karo kulhu. Sampai malaikatnya apal, antar malaikat badikan mesti kulhu mesti kulhu ya enggak, malaikat gak kayak gitu, enggak, kita guyon. Surat andalan inna a'toina sama kul huwallahu. Tapi jujur saya karo ngimami zuhur asar pun bacanya itu. Jarang saya zuhur asar ngimami baca surat yang lebih panjang. Jarang. Baca itu saja, ini zuhur asar nih. Baca itu saja wis sampai sing dehem. Bukan dehem, orang dehem imame kok, emang gulune lagi gatel. Imame bae baper. Tapi jujur gak pernah tuh zuhur asar ngimami. Karena saya baca Fatihahnya ya lambat, pelan. Setelah itu nambah surat pendek. Itu sudah termasuk lama. Apalagi kalau bacanya yang agak panjang sedikit. Jadi ringsang sendiri saya. Kalau sudah banyak orang DM, jadi imam itu ringsang kayaknya, nggak tenang. Harusnya nggak boleh DM, hati-hati loh, bisa batalin sholat. Sebagian ulama mengatakan membatalkan sholat, sebagian tidak, karena DM kan bukan kata-kata. Nah itu yang membolehkan, itu kata, bisa ditulis, kan satu kata berarti kan gitu. Satu kata bisa ditulis. Batuk dengan dehem saja nih. Itu batuk. Anjoe mana-mana.
Jadi tidak semua kita familiar, makanya biar lebih memenuhi kebutuhan kita mulai dari yang pendek itu. Tapi tolong Bapak Ibu, ada bagusnya juga sembari kita membahas tafsirannya, sembari kalau sekarang Anas wis apal cek. Kan sepekan satu surat, bahkan satu surat orang hafal. Terus nanti mulai ke atas mulai nggak hafal, dihafal bismillah sambil dihafal. Insya Allah jangan merasa aku tak wis tua, angel ngapale. Kalau itu sudah dikedepankan jadi kenyataan. Allahu inda dzanni 'abdi bi. Allah itu sesuai prasangka hamba. Berdurung apa-apa prasangkanya aku wis tua ora bisa, akhirnya ora bisa bener. Tapi kalau bismillah ya Allah tolong saya, maka yakin insya Allah bisa. Apalagi Quran itu ada unsur mukjizat. Nah, kemukjizatan Al-Quran dalam segala hal, termasuk menghafal, mudah dihafal. Insya Allah bismillah. Sudah ada bukti orang usia di atas 60 tahun, hampir 70 tahun pernah dijagongaken di acara umum, terus didudukaken, dites. Dia menghafal dari nol, bukan dari kecil, tapi bisa. Itu bukti bahwa bisa, karena Al-Quran ada unsur mukjizat. Cepet apal, cepet hilang tuh. Betul. Makanya dipakai ketika sholat. Kalau lah sholatnya jamaah terus sih, ya ketika sholat sunnah, rawatib, Fatihah saja ditambah surat juga. Asal tidak ada kegiatan lain, udah ditambah. Ya niatnya jangan aku pan murojaah sambil sholat. Ya saya sholat sambil murojaah. Sholatnya yang di depan, yang niat utamanya sholat. Termasuk sholat malam itu juga bisa pakai surat pendek. Sholat malam misalnya 8 rakaat dari An-Naba, rakaat keduanya kalau sudah hafal itu nanti bisa menikmati. Enggak lah, itu pendek. An-Naba kan paling sehalaman lebih sedikit. Ayatnya pendek-pendek. Aja 30 ya. Ada 30 pendek-pendek ayatnya. Kalau misalnya nggak hafal, tak bolak-balik salah itu nggak apa-apa, langsung sholat. Bapak, Takutnya orang nganggur. ya ini dipakainya setelah sudah hafal. Jangan sambil ngapali, sholat sambil ngapali ya bolak-balik. Ya jangan. Kalau sudah hafal mulai dipraktekkan di sholat sambil murojaah eben tambah hafal. Oh badut. Bismillah, pokoknya bismillah. Kita mulai tafsir surat An-Nas. Ini yang ada di buku Bapak Ibu semua. Ini yang ada di buku Bapak Ibu semua. Satu halaman, satu surat itu ya. Ini sifatnya ringkasan. Nah ini lebih gede.
suratnya surat An-Nas. An-Nas itu bahasa Indonesianya manusia. Surat urutan terakhir ke 114. Ayatnya ada 6. Allah pelindung manusia dari kejahatan bisikan setan. Surat ini terdiri 6 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah, diturunkan sesudah Al-Falaq. An-Nas itu penurunannya satu paket dengan Al-Falaq. Sekali turun 2 surat itu, Al-Falaq dulu, kemudian An-Nas. Itu satu paket. Kenapa satu paket? Nanti terkait dengan asbabun nuzul. Nama suratnya An-Nas diambil dari kata An-Nas yang berulang kali disebut di dalam surat ini, yang artinya manusia. Berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa, ke dalam hati manusia dari jin dan manusia. Rampung berarti. Nah, ini suratnya. Itu lamat-lamat tulisan Arabnya, sampingnya ada terjemahannya. Lamat-lamat itu maksudnya panjenengan ngandeli, tumpangi pakai pulpen lagi ditulis. Ketika nulis kul sambil mengartikan kul, katakan a'udzu, aku berlindung, birabbi, terhadap kepada Tuhan, An-Nas, Tuhannya manusia. Sambil nulis, sambil nyebut satu-satu. Ada belajar bahasa Arab dengan metode menerjemahkan ayat kata-kata dalam Al-Quran. Yang belajar bahasa Arab sistem 40 jam. Itu dulu dikembangkan, berkembang, berjalan, tapi ya biasa, satu program ya anget ketika anyar, ya sudah berhenti. Maliki yaumiddin, Malik manya nggak panjang ya. Malikin nas itu ditebeli juga. Malikin nas. Jangan lupa Bapak Ibu, qul hamzah ain, qul a'udzu za lidahnya ke depan, sa sama zal sama sa. Qul a'udzu bi rabb, tasdidnya bi rabbin, ada nun tasdid harus didengungkan itu ditahan. Qul a'udzu bi rabbin, itu dengung, itu namanya, itu harus keluar sepanjang 2 ketukan. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin, dengung lagi, nun bertasdid, malikin nas, nanya panjang, malikin nas, panjang dulu nak, baru keluar sin, bukan malikin nas, nak dulu panjang, malikin nas. Nah, setelah nak panjang baru keluar sinnya. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min ikhfa, min syar, rohnya tasdid,
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Nun tasdid lagi, minal jinnati wan nas. Intisari kandungan hanya kepada Allah. Manusia memohon perlindungan Allah sebagai pendidik, sebagai raja, sebagai sesembahan mereka. Rabbin nas, ilahin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah sebagai pendidik, Rabbin nas. Allah sebagai raja, malikin nas, rajanya manusia. Allah sebagai sesembahan, ilahin nas. Perlindungan yang dimohonkan adalah dari gangguan, godaan, dan bisikan setan yang bersembunyi dan menusuk di dalam hati manusia. Maksudnya menusuk, bersembunyi dalam gitu loh, sampai masuk ke dalam relung hati, sampai masuk ke dalam aliran darah. Setan itu ada dua macam, setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Artinya manusia yang perilakunya seperti setan. Terus nanti di situ ada indikator. Ini evaluasi diri, muhasabah diri. Sudahkah engkau memohon perlindungan hanya kepada Allah? Sudah belum kita? Atau hanya kepada Allah tapi juga minta perlindungan kepada yang lain? Nah, cincin, keris misalnya gitu, beton. Sudahkah kamu tahu bahwa ada gangguan dan bisikan yang bersembunyi dalam dada manusia? Ya tahu. Kalau udah tahu bagaimana? Berusaha menghindar, berusaha menangkal bisikan-bisikan yang muncul. Bisikan setan ibarat serangan rudal. Diserang, kita punya rudal lagi menangkal. Kayak gitu. Hidup kan memang pertempuran, termasuk pertempuran batin. Mangkat ora, pan ngaji mangkat ora, pan nonton kawinan wali kota apa pan ngaji? Lah tontonan hari ini ada tontonan enggak? Sudahkah kamu tahu yang membisikkan perbuatan jahat, yakni dari golongan jin dan manusia? Memang nyatanya iya. Ada manusia yang ngajak-ngajak keburukan. Ada nanti bukan manusia tapi golongan jin, setan, iblis, dan seterusnya. Itu ringkasan yang ada di buku itu. Selanjutnya kita mari masuk lebih mendalam. Tafsir surat An-Nas. Namanya An-Nas yang artinya manusia. Nomor urut 114, surat terakhir di dalam Al-Quran. Suratnya pendek, diletakkan terakhir. Kira-kira kenapa diletakkan terakhir? Ada di atasnya 113 surat. Itu juga penting-penting semua. Tapi yang 113 surat yang panjang-panjang itu tidak ada gunanya kalau kita gagal di 114 ini.
Kalau kita kalah perang dengan bisikan-bisikan iblis itu, itulah kenapa ditaruh paling belakang sebagai bingkai, sebagai benteng membentengi yang sudah kita dapat di atasnya 113. Ini bentengnya, jangan sampai tergoda oleh iblis. Itu hikmah kenapa diletakkan paling akhir. Jumlah ayatnya 6 ayat. Golongannya Makkiyah. Makkiyah itu yang turun di saat ditinggal di Mekah. Nanti Bapak Ibu ada 2 pendapat. Satu pendapat mengatakan Makkiyah, pendapat yang lain mengatakan Madaniyah, turun ketika Nabi tinggal di Madinah. Makkiyah itu sebelum hijrah, Madaniyah setelah hijrah. Kok ada 2? Berarti memang Bapak Ibu, biasanya ulama itu pakai cara atau pakai madhab al-jama'. Jama' itu mengumpulkan, mengkompromikan 2 pendapat antara Makkiyah dan Madaniyah. Maka mereka berkata, berarti Al-Falaq dan An-Nas ini turun 2 kali. Di Mekah turun, terus di Madinah juga turun. Penurunannya diulang. Nama lain Al-Mu'awwidzatain. Ini nama lain dari An-Nas, termasuk Al-Falaq. An-Nas dan Al-Falaq 2 surat itu dijuluki pakai ain ya, Al-Mu'awwidzatain. Karena keduanya diturunkan sebagai doa perlindungan. Mu'awwid itu pelindung, 2 pelindung. Dua pelindung maksudnya Al-Falaq dan An-Nas. Keutamaan surat An-Nas, fadilahnya: 1. Pelindung dari godaan syaitan. Rasulullah bersabda, tidak ada yang bisa memohon perlindungan dengan sesuatu yang lebih baik daripada memohon perlindungan dengan 2 surat ini, Al-Falaq dan An-Nas. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad, Ibnu Hibban. Jadi kalau kita mau minta perlindungan, nanti satu sisi bisa mengucap kalimat ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bisa juga kita membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Ketika kita membaca surat Al-Falaq dan An-Nas, saat kita membaca, kita sedang minta perlindungan kepada Allah dari godaan bisikan setan. Nanti kalau di Al-Falaq dari godaan segala keburukan. Ada mau lewat ke sana ada preman ya, baca surat Al-Falaq, minta dilindungi. Terus bismillah ya Allah, yakin percaya Allah melindungi, insya Allah dilindungi. Preman dan macam-macam. Pernah ada kejadian nyata di Amerika, di Texas apa Boston ya. Ya sekarang masih ada di YouTube-nya, kisah itu masih. Saya tidak lihat di YouTube, tapi ketemu di YouTube ada, oh ada juga. Saya melihatnya di majalah. Ada seorang wanita Muslim tinggal di Amerika, sudah jadi warga negara Amerika. Dia kerja, pulangnya kemalaman.
Akhirnya ya udah jalan, yang lewati jalan, yang di jalan itu sudah kan dia seorang muslim, dia minta berdoa, minta perlindungan kepada Allah. Surat ini gak dijelaskan di situ sih. Terus dia minta perlindungan, akhirnya jalan aman sampai pulang ke rumah. Begitu pagi hari dia ngelihat televisi, di televisi itu berita terjadi pembunuhan semalam di jalan yang perempuan ini lewat. Waktu lewat perempuan melihat memang ada orang-orang itu lagi pada mabuk di pinggir jalan. Dia melihat wajahnya. Nah itu pengumuman dari kepolisian, berita siapa yang punya info, orangnya ditampang di situ fotonya. Silakan punya berita info, silakan datang ke kantor polisi. Akhirnya dia datang ke kantor polisi, sama polisinya ditemukan dengan itu. Ya saya lihat orang itu, ya saya lihat orang. Nggak lihat pembunuhannya, dia kan sudah lewat. Tapi ngelihat orang itu di situ memang. Akhirnya dia bertanya kepada salah satu pelaku. Dia bertanya, saya kan semalam lewat situ juga. Tidakkah Anda melihat saya? Saya melihat. Kenapa kok saya nggak diganggu? Saya kan perempuan sendirian. Langsung kaget, sendirian apane? Wong saya lihat di belakang Anda 2 orang gede. Malaikat atau mesti kan gitu. Jadi doanya dikabul. Bagaimana saya akan ganggu wong ente dikawal 2 orang gede? Gak berani akhirnya. Itu kejadian nyata, Pak. Artinya ketika kita minta perlindungan dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan memberikan perlindungan. Walaupun bentuk perlindungannya bisa berbeda-beda. Kalau perempuan tadi pengawal, akhirnya takut nggak berani premannya itu. Dibaca sebelum tidur. Ini menjadi bagian dari zikir sebelum tidur. Ada zikir setelah sholat, ada zikir pagi sore, ada zikir sebelum tidur. Salah satunya adalah membaca 2 surat ini, membaca Al-Falaq dan An-Nas, lalu meniupkan ke telapak tangan dan mengusap ke seluruh tubuh. Boleh niup-niup terus musap-musap. Nah ini ada hadisnya. Segala sesuatu kalau ada hadisnya, ada dalilnya, ada dasarnya, boleh. Nabi ketika menjelang sakaratul maut itu minta air kepada Fatimah tuh. Dikasih air. Terus Nabi membaca, terus diusap-usapkan ke tubuhnya juga. Jadi selama ada dalil maka boleh. Yang nggak ada dalil itu ditulisi raja atau Quran ditulis kertas mau cemplungaken ke air. Ayat ditulis dicemplungaken, airnya diminum, lah itu nggak ada dalil kalau itu. Hadisnya Bukhari Muslim lagi tuh. Membaca Al-Falaq An-Nas lalu meniupkan ke telapak tangan dan mengusap seluruh tubuh. Kemudian doa perlindungan juga bagi anak-anak bisa dibacakan di anak-anak kita, cucu kita, agar dilindungi dari godaan syaitan. Membacakan doa perlindungan dengan surat ini untuk Hasan dan Husain. Ini diantara keutamaan surat Al-Nas, An-Nas. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul yang ini yang saya tampilkan di sini Bapak Ibu
Ini dari tafsir Jalalain. Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah menyebutkan surat An-Nas ini adalah surat Makkiyah atau Madani. Jalalain sendiri mengatakan Makkiyah atau Madani, terdiri dari 6 ayat. Surat ini dan surat Al-Falaq turun berkenaan dengan sihir yang dilakukan oleh Labid al-A'sam al-Yahudi. Ini menjadi dalil, hadis ini menjadi dalil surat Al-Falaq An-Nas turun di Madinah. Karena ada orang Yahudi di Mekah, tidak ada orang Yahudi. Orang Yahudi menyihir Nabi dengan apa? Medianya tali busur. Di situ ada 11 ikatan. Allah memberitahukan tentang sihir tersebut dan menjelaskan tempatnya. Lalu dihadirkan ikatan tadi di hadapan Nabi, kemudian diperintahkan membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Ketika dibacakan satu ayat dari kedua surat ini, lepaslah satu ikatan. Lalu Nabi merasa ringan. Baca lagi ayat kedua Al-Falaqnya, lepas satu ikatan. Al-Falaq itu ada 5 ayat, An-Nas ada 6 ayat, jumlahnya 11. Nah, ikatannya itu ada 11 ikatan. Nanti di hadis berikutnya lebih diperjelas lagi hadisnya nanti. Nah, terkait dengan Nabi kena sihir, kemudian nanti Nabi membaca Al-Falaq An-Nas, jadikan seperti diruqyah. Nabi meruqyah dirinya, mengusir apa itu sihir yang ada itu dengan surat Al-Falaq dan An-Nas. Ini bisa dinamakan bagian dari ruqyah. Pada pertemuan yang lalu saya pernah menyampaikan, ruqyah itu minta diruqyah orang lain agar meruqyah kita. Kita minta orang lain meruqyah kita, atau kita meruqyah orang lain, itu menghilangkan tiket masuk surga tanpa hadisnya sahih. Ketika Nabi menceritakan 70.000 orang yang nanti masuk surga tanpa hisab. 70.000 masuk surga tanpa hisab, berarti sejak dari padang mahsyar lompat langsung surga tanpa hisab, mizan, telaga kautsar, sirat, terima buku tanpa rawis, tanpa itu semua melenggang langsung. Enak nggih, tanpa hisab tuh. Terus ditanya bagaimana, apa kriterianya? Salah satu kriterianya la yastarqun, tidak minta diruqyah, tidak melakukan ruqyah. Dari hadis ini berarti ulama ada yang berpendapat melakukan ruqyah itu menghilangkan tiket masuk surga tanpa belum titik. Tapi ulama yang lain berkata itu kalau ruqyahnya bukan ruqyah syar'i. Walaupun dia tobat sebelum meninggal, tapi pernah melakukan itu, dia bisa masuk surga, tapi tidak bisa yang tanpa hisab. Saya sampai ke berkostum.
Soalnya saya pernah diruqyah juga. Runtuh ya. Pakainya yang kerja. Kan saya kan senangnya bikin jenengan rundang. Kayak terbolak-balik ayo meluncur ya aku pernah diruqyah. Eben fokus Pak. Nah, ruqyah syar'i dalilnya ini. Nah, ini dalilnya ruqyah syar'i. Nabi pun pernah diruqyah oleh malaikat Jibril. Tapi yang meruqyah Nabi malaikat Jibril. Berjenengan sing ruqyah sapa? Kita sing ruqyah sapa? Jadi masih bisa diperbolehkan apa tidak? Intinya seperti itu. Boleh Ya, boleh syar'i tapi lah ini kan dalilnya. Dalilnya ini Nabi saja pernah diruqyah. Yang meruqyah Nabi malaikat Jibril. Ini ucapan ruqyahnya, kalimat yang dibaca malaikat Jibril ketika meruqyah. Malaikat Jibril bertanya, apakah engkau sakit? Nabi menjawab, iya benar saya sakit. Terus malaikat Jibril meruqyah, Bismillah urqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yasfika bismillahi urqika. Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang mengganggumu dan dari keburukan penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Ain itu mata. Tapi populer di sana memang. Di Indonesia tidak populer. Tapi ada namanya penyakit ain, penyakit mata. Maksudnya ada orang benci kepada orang lain. Kita nemen tuh sampai ke ubun-ubun, sampai menulang sungsum. Karena sengit disawang, orang yang disengit disawang sampai dipelototi, itu nanti akan sakit, bisa jadi mati dengan sakitnya itu. Itulah namanya penyakit ain. Disawang dengan yang nyawang dengan kebencian yang muncul dari dalam jiwa tuh, rasuk ke mata itu bisa kena. Makanya saya katakan di Indonesia ini tidak dikenal, tapi di sana biasa terjadi dan memang ada. Ini bukan sihir, tapi nanti sebagian lagi mengatakan ini bagian dari sihir. Bukan hanya kebencian, termasuk kesukaan, takjub yang meluar biasa. Rasa takjub nyawang saking seneng sing melampaui batas itu pun bisa. Nah, yang disawang, yang dilihat itu kena penyakit ain. Macam-macam nanti badannya panas, mati, bisa. Tapi paling banyak dari dengki, iri dengki. Makanya semoga Nabi dilindungi dari ain, dari iri dengki yang timbul dari pandangan mata orang yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu dengan nama Allah aku meruqyahmu. Hadis Muslim. Jadi ini ditampilkan di sini ya syar'i ini karena tadi membaca salah satu ayat yang bisa dipakai untuk meruqyah Al-Falaq An-Nas. Yang paling jos. Contohnya Nabi tadi. Ini nanti yang hadis yang ini yang Nabi pernah disihir. Nah, ini hadis Aisyah.
Hadis Aisyah nanti perawinya Bukhari Muslim. Sahih dong, muttafaqun alaih, kuat posisi hadis ini. Walaupun nanti ada yang menyangkal, mosok Nabi kena sihir, orang pantes lah. Sekelas Nabi mosok kena sihir, maka nggak percaya Nabi kena sihir. Tapi hadisnya sahih, lo kan ora percaya maring hadis. Sehingga kita memahaminya, mengambil pemahamannya, iya Nabi kena sihir, tapi itu tidak menunjukkan Nabi lemah sehingga kalah dengan sihir. Tapi itu memang dikehendaki Allah, di skenario Allah untuk memberikan pelajaran kepada umatnya. Nabi sering Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi Pak? Parti ini kita kok. Nabi sering terjadi hal-hal yang negatif. Contoh sebab turunnya abasa wa tawalla. Kan Nabi lagi dakwah orang-orang penting, tokoh-tokoh penting, pemuka orang Quraisy. Tiba-tiba ana wong tua buta maning nganggo teken nyerandu-nyerandu. Ganggu Nabi sing lagi fokus dakwahi tokoh-tokoh Quraisy. Maka Nabi lius, orang gelem delengna. Terus mukanya masam, kayak nggak seneng. Langsung ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Berarti Nabi negatif ponggi. Tapi itu skenario Allah untuk pembelajaran kepada umatnya. Langsung Nabi menjadi simulatornya kan itu. Langsung simulasi, pakai peran, penjelasan bermain peran. Itu dalam dunia sekolah kan hal biasa. Menjelaskan kepada murid dengan lisan ceramah. Iya paham, tapi kalau dengan contoh langsung. Saya ketika di Gontor Bapak Ibu belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, itu gurunya hebat-hebat Pak. Sampai hadhihi darajatun. Gurunya mentutuli Pak, metu kelas. Barang gawa pit digawe mlebu mari karepe kelas. Terus ngomong hadhihi darajatun. Ini sepeda kan kayak gitu. This is cycle. Ini sepeda, sepedanya digotong. Tapi ketika umah-umahnya orang digotong. Tapi yang bisa dipamerkan langsung metu digawa hadhihi. Kan itu nyatanya saya sampai sekarang kayak muter terus tuh. Tapi kalau hanya gambar tok, hanya arti tulisan sepeda, darajatun sepeda, gampang lupa. Tapi bedanya digotong, tapi sekarang masih kemudian. Sama ketika Nabi mau mengajarkan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, simulasi malaikat Jibril datang di hadapan Nabi. Laka angin, laka udan, tiba-tiba ana wong bagus bersih. Padahal kayong perjalanan, wong sing teka sing di wong laka sing kenal, bukan orang sini tapi bersih gitu loh. Laka nggak ada debu, nggak ada daki, pakaiannya bersih. Terus tiba-tiba langsung duduk di hadapan Nabi kayak wis kenal, kayak akrab. Dengkule dewek ditempelnya karo dengkule Nabi lagi. Kan sahabat pada wong pribe nasem gitu. Bocor. Terus bertanya kepada Nabi tentang Islam. Nanti kalau dijawab benar engkau. Wong wis takon dijawab muni bener. Wis ngerti, yang wis ngerti bisa takon, ngetes
muji, wis macam-macam. Sampai selesai itu kan sahabat jadi penasaran. Penasaran itu siapa? Nabi kan ngerti ya. Kalian mau tahu tadi itu siapa? Iya ya Rasulullah, malaikat Jibril. Das. Sing tadi mau dibajor anak kecil langsung diem. Oh ya Allah. Langsung menyesal loh. Tapi senang juga bisa beruh malaikat Jibril. Itu dia datang kepada kita, kepada kalian, mengajarkan kepada kalian tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Simulasi lagi itu. Yakin sahabat-sahabat itu orang bakalan kelalen kejadian itu. Masih ada lagi banyak. Masuk yang sering saya sampaikan, yang sholat duhur atau sholat asar tapi mung 2 rakaat. Harusnya kan 4, baru 2 rakaat sudah salam. Tapi sahabat pantakon kan pada bani senelorotok kelimpat-kelimput, sudah salam selesai sampai Nabi sudah bergeser. Nah, tapi akhirnya ada satu orang, Dzul-Yadain namanya. Dia langsung, ya Rasulullah, aku siroti sholat, apakah sholat kita dikosor? Ini bukan rakaat. Nabi nanya, apa iya kita tadi 2 rakaat? Enggak. Oh iya, ulangi. Nabi langsung berdiri, takbir Allahu Akbar, nambahi 2 rakaat yang sahabat tiru-tiru melu. Barang selesai assalamualaikum, assalamualaikum, Nabi sujud sahwi. Sujud sahwi ini setelah salam. Oh lagi nih. Bagian besar belum. Dalam kasus ini, ibu nggak salah. Dalam kasus ini, karena kesalahannya sudah selesai sholat, kesalahannya sudah selesai sholat, di luar sholat, maka sujud sahwinya juga di luar sholat. Tapi kalau jenengan loro apa telu ya, loro apa telu ya, loro apa telu ya, misalnya kayak gitu. Atau jenengan donge rakaat kedua duduk tasyahud awal tapi kelalen lagu. Kan kalau sudah tegak berdiri, tulang punggung nggak boleh turun lagi. Kecuali baru mau ngadeg, makmumnya subhanallah, atau kalau lagi sholat sendirian kemutan tasahud, tapi aja muni tasahud. Langsung turun. Tapi kalau sudah tegak berdiri, udah lanjut. Nanti tasyahud awal yang ketinggal diganti dengan sujud sahwi. Itu sujud sahwinya sebelum salam, masih di dalam sholat. Sama, bacanya sama. Bisa baca subhana rabbiyal a'la nggak apa-apa, subhanallah saja nggak apa-apa. Subhana man la yanamu wa la yasbu boleh. Jadi kelemahan yang ada pada diri Nabi termasuk kena sihir itu belum tentu, dan insya Allah wong Nabi dijaga maksum, tapi itu kehendak Allah untuk memberikan pelajaran bagi umatnya. Ini Aisyah berkata nih, sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min bani Zuraid yuqalu lahu Labid bin al-A'sam, yuqalu lahu Labid bin al-A'sam. Hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilaihi annahu kana yaf'alu syai'a wa ma fa'alahu, hatta idza kana dzata yaumin aw dzata lailatin wa huwa indi lakinnahu da'a wa da'a thumma qala ya Aisyah asy'arti anna Allah aftani fi mastaftaituhu fihi atani rajulani faqa'ada
ahaduhuma inda ra'si wal akhar inda rijli faqala ahaduhuma li sahibihi ma waja'ur rajul faqala madbub qala man tabbahu qala Labid ibnul A'sam qala fi ayyi syai'in qala fi mustin wa musyatatin wa juffi tal'i nakhlatin zakarin qala aina huwa qala bi'ru zarwan fa'ataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam finnas min ashabihi faja'a faqala ya Aisyah ka'annama uha nuqa'atul hinna au ka'anna ru'usanah nakhliha ru'usus syayatin. Qultu ya Rasulullah afala istahrajtahu qala qad afani Allahu fakarihtu an utawwira 'alan nasi fihi syarran fa amara biha fadufina. Nabi pernah disihir oleh seorang dari Bani Zurek bernama Labid sampai Nabi dibuat membayangkan seolah-olah beliau melakukan sesuatu padahal tidak berbuat apa-apa. Sampai pada suatu hari atau suatu malam ketika beliau berada di sisiku, ketika pas giliran Aisyah gitu loh. Nabi nginep di tempatnya Aisyah, gilirannya Aisyah. Tetapi beliau terus berdoa dan berdoa. Kemudian beliau bersabda, wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah telah memberikan jawaban kepadaku tentang apa yang aku tanyakan kepadanya tentang sihir? Ada dua orang yang mendatangiku. Satu di antaranya duduk dekat kepalaku dan yang satunya berada dekat kakiku. Lalu salah seorang di antara keduanya berkata kepada temannya, sakit apa orang ini? Terkena sihir. Dua malaikat itu saling tanya, kenapa kena sihir? Sahut temannya, siapa yang menyihirnya? Labid al-A'sam. Dalam bentuk apa sihir itu? Sisir. Ada sisir dan rontokan rambut. Kalau tadi kan tali busur, di sini sisir dan rontokan rambutnya Nabi ketika disisir, dan kulit mayang kurma jantan. Lalu di mana semua itu berada? Temannya menjawab, di sumur Zarwan. Sumur namanya Zarwan. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi sumur itu bersama beberapa orang sahabat beliau. Lalu beliau datang dan berkata, wahai Aisyah, seakan-akan airnya berwarna merah seperti perasan daun pacar, dan seakan-akan kulit mayang kurmanya seperti kepala setan. Lalu kutanyakan, wahai Rasulullah, tidakkah engkau meminta dikeluarkan? Beliau menjawab, Allah telah menyembuhkanku sehingga aku tidak ingin memberi pengaruh buruk kepada umat manusia dalam hal ini. Artinya itu yang media sihirnya enggak diambil, tapi Nabi cukup membaca Al-Falaq An-Nas, 11 ikatan yang ada di kulit mayang itu lepas semua. Itu berarti Nabi sudah enggak terikat dengan sihir lagi, lepas semuanya. Dan Nabi tidak perlu dikembalikan nih sihirnya kepada pelakunya. Enggak, Nabi enggak mau. Enggak. Kan kalau sekarang kayak gitu. Nah, sekarang kan ketika orang kena sihir nyari tukang sihir lagi, dukun lagi yo. Akhirnya belum dukun karo dukun no. Ya dukun orang dibalekna orang seneng, duitnya kurang bayarannya. Tapi nggak mau dibalekna jaluk bayaran maning sih. Oh sana balakna maning, akhirnya kan terus serang-serangan duit maning oh.
rampung-rampung. Kemudian beliau memerintahkan untuk menimbunnya, maka semuanya pun ditimbun dengan segera. Hadis Bukhari Muslim. Ini hadis sahih tentang Nabi kena sihir, dan inilah yang menjadi asbabun nuzulnya Al-Falaq dan An-Nas. Lanjut tafsir perkata ayat demi ayat. Ayat pertama kul a'udzu birabbin nas. Kul, katakan, a'udzu, aku berlindung, mohon penjagaan, birabbin nas, kepada Tuhan. Rob itu Tuhan dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia Tuhan. Kepada Rob, ya Rob artinya ya Tuhan, ya Robbi, ya Tuhan kami. Rabbin nas, Tuhan seluruh manusia. Rob itu jangan lupa Tuhan, tapi dalam hal penciptaan, pengaturan, pengawasan, dan lain sebagainya. Kalau ilah Tuhan, nah ini nanti yang dinamakan tauhid rububiyah. Dari kata Rob ini, tauhid artinya satu, menyatukan, satu tidak dua. Rububiyah, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengatur. Jadi tauhid rububiyah itu keyakinan hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengawasi, mengatur, memberi rezeki, macam-macam kepada seluruh makhluknya, satu-satunya. Nah, keyakinan itu dinamakan tauhid rububiyah. Penjelasan Allah memerintahkan Nabi dan umatnya untuk berlindung hanya kepada Allah, Rabb yang menciptakan dan memelihara manusia. Kul, katakan ya Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang telah menciptakan, mengawasi, mengatur seluruh manusia. Kenapa yang disebut hanya manusia? Padahal Allah menciptakan semua-mua. Kalau kayak begitu, berarti Allah ingin mengangkat derajat manusia. Maka hanya manusia yang disebut di sini. Walaupun Allah menciptakan semua-muanya, disebut hanya manusia, berarti manusia terangkat derajatnya. Ayat kedua, Malikin Nas. Kalau di Al-Fatihah ma-nya bisa panjang, bisa pendek. Kalau di An-Nas pendek saja, satu bacaan, Malikin Nas. Malik itu raja, raja manusia. Kalau tadi rububiyahnya Allah, kalau ini mulkiyahnya Allah, kemaharajaannya Allah. Malikin Nas, raja seluruh manusia. Dan rajanya Allah itu beda dengan rajanya manusia. Di manusia, di dunia ada raja besar, raja sedang, raja kecil, raja Jawa, raja Eropa. Tapi nggak ada sebanding dengan Allah sebagai segala-gala raja. Itu di dunia, tapi nanti ketika kehidupan kedua sudah nggak ada saingan. Nggak ada raja Jawa, raja kecil, raja Eropa, raja apa, nggak ada. Hanya satu Allah, Malikin Nas, itulah raja manusia. Di sini disebut manusia Rabbin Nas,
terkandung maksud manusia itu harus merububiyahkan Allah. Di sini maksudnya malikin nas, manusia itu harus memulkiyahkan Allah, memulkiyahkan, merajakan Allah sebagai satu-satunya raja. Kemudian ilahin nas, ilah sekali lagi jangan lupa Tuhan, tapi dalam hal sesembahan. Maka artinya Tuhan manusia satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Kalau ada Tuhan lagi bukan buatan Allah, pasti buatan manusia, tidak layak untuk disembah. Nah, ini nanti muncul istilah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah berarti keyakinan menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Wis tidak ada yang lain. Titik, nggak ada koma. Allah lah satu-satunya sesembahan manusia. Kalau pingin jadi manusia, sembah Allah, jangan sembah yang lain. Kalau ingin jadi manusia, rajakan Allah, jangan yang lain. Kalau pingin jadi manusia, tadi Rabbin nas, Robkan Allah. Robkan Allah sebagai pencipta, pengatur, pengawas seluruh manusia. Jadi kalau ada manusia yang tidak nyembah Allah, dia sudah keluar dari kemanusiaan. Ilah sesembahan manusia, ilah sesembahan anas manusia. Allah adalah ilah satu-satunya yang berhak disembah oleh manusia. Jadi di surat An-Nas ini disebut 3 sifat Allah. Rububiyah Allah, kemudian mulkiyah Allah, kemudian ilahiyah Allah, menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah. Min syarril waswasil khannas. Min dari syarr itu kejahatan. Kan tadi kita menyatakan berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah dari apa? Dari kejahatan. Kejahatan apa? Al-waswas, pembisik yang menanamkan bisikan jahat. Al-khannas yang tersembunyi. Namanya aja pembisik. Kalau jin dari setan jelas tersembunyi karena nggak tampak oleh penglihatan mata kita. Kalau yang dari manusia, yang namanya pembisik kan biasanya nang burir. Bisik orang bakalan tampil di depan. Tapi zaman sekarang lu canggih, nggak pakai bisik lagi, langsung pakainya WA. Atau pakai alat audio juga membisiki, tapi pakai kayak gini sudah dikendalikan dari belakang. Iya. Kecil di telinga di sini. Jadi yang membisiki orang sama mereki. Jenengan fitnah tuh. Yang orang seneng maring kiper masa bagus-bagus kayak apa? Masa pemuda, usia muda sudah jadi wakil presiden. Hebat toh, kita harus acung 4 jempol. Jempol tangan, jempol kanan. Pemimpin masa depan. Pemimpin masa depan. Kembali ke laptop.
Min syarril waswasil khannas. Intinya di sini nih. Intinya di sini. Inilah yang harus kita lakukan. Berlindung, minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan. Syar itu jahat, terus nggak akan diterjemahkan yang lain. Kejahatan, bisikan jahat, dan itu bisikan syaitan. Gak akan setan bisikin kebaikan. Jadi tapi tujuannya gelem ngalah secuil, tapi untuk kemenangan yang lebih besar. Saya pernah sih Pak, saya pernah Bu dibisiki setan, bisikannya apik nemen. Udah pernah cerita belum ya? Belum. Udah. Belum lah. Saya dibisiki setan di dalam sholat. Saya waktu itu masih di SMA Al-Irsyad jadi guru agama. Ya masih kinyis-kinyis turun gunung lah ya. Saya walaupun guru baru sudah setel kenceng, sudah jalan ngebut. Nah, mau kemah. Guru agama ya harus mewarnai segala kegiatan. Aku tak guru agama, kemah urusannya pembina pramuka. Orang urusannya karo guru agama nggak bisa. Guru apa saja lah harus mewarnai semua kegiatan sekolah. Nah, mau wijkim mikir cari gagasan ide wijkim yang islami gimana ya, mengislamisasi wijkim itu gimana ya. Muncul ide Bu gagasan, tapi saya peroleh ketika sholat duhur di sekolahan jamaah di Masjid Al-Irsyad itu. Maka ketika setelah salam, astagfirullah ya Allah, yang luar biasa teman setan sih, memberikan inspirasi, kan gagasan ide bagus tuh, tapi memberikannya dengan merusak sholat saya kan. Sholat saya orang fokusnya kue mikir apa ya, nggak tahu itu bisikannya setan, tapi bisa jadi nopo bisikannya idene di salah satu pos. Kan wijkim ada pos-posnya. Nah, salah satu pos setiap regu nanti akan dikasih sebungkus sembako sama satu denah rumah orang miskin. Nah, serahkan ke orang miskin, ini denahnya. Sembakonya dari mana? Ngumpulin bumbung pramuka. 2 bulan sebelum kemah sudah keliling. Anak-anak pramukanya ke kelas-kelas, ngumpulin seikhlasnya, kumpul banyak buat beli sembako, dibungkus sesuai dengan jumlah regu. Itu satu. Yang kedua itu baksos saat wijkim. Yang kedua baksos model reality show. Disurvei sebelum kemah, daerah tempat dekat dengan kemah itu orang ada nggak orang yang sangat membutuhkan uang pada hari yang sudah ditentukan nanti. Baik itu sakit pan berobat laka duitnya, punya utang udah ditagih, terus pengen wis miskin nemen, pengen apa nggak bisa, survei nanti didatangi, terus langsung kasih duit, nih duit gue dengan nggak boleh diberitahu. Ini diberitahu Pak RT-nya izin, tapi rahasia Pak RT kan kayak gitu. Lapang rame-rame kan Alisa tanah drambene pakai dramben anak keting langsung tekan nang umahe wong kowe kaget kabeh masyarakat to Pak. Terus tiba-tiba amplop Pak ini gojek. Senenge nemen mboten? Lagi butuh jeluk kan kayak gitu. Pengangna ya. Mudah-mudahan sekolah kami anak-anak kami soleha. Itu gagasannya kayak gitu bagus mboten? Bagus lah. Tapi nah itu bisikan yang tersembunyi. Hebatnya setan di situ.
Ustadz ya setannya luwih ustadz maning. Allah, saya benar begitu selesai sholat getune nemen Pak. Getunya karena kok muncul ide bagus kok di dalam sholat, Mbok ya di luar sholat ngomong ya. Oh ya Allah, hebat memang setan, saya langsung salut sama setan. Allahu Akbar. Ya tadi kayak bocah 6 sudah jadi wakil presiden, salut toh Pak. Fortuner. Setan selalu membisikkan godaan ke hati manusia. YouTube ya. Tapi ia lari dan melemah ketika manusia berzikir kepada Allah. Yang hebat lagi sholat kan berarti lagi ingat Allah ya bukan. Tapi sholat ke setan marah. Berarti yang bisa diparani orang yang sholatnya ngeleyo, tidak ingat Allah. Sudah tidak ingat Allah, ngeleyo terus, digiring sama setan ben ngeleyo terus sampai keluar ide gagasan. Sholatnya Orang busuk. sholat ya Pak ya. Itu berarti setan goda kita dari segala lini tadi. Halus. Ben aja sholat. Begitu sholat masih digoda terus, nggak ada hentinya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi artinya yang, yuwaswisu membisikkan, waswasa yuwaswisu Dalam dada. akhirnya diambil jadi bahasa Indonesia was-was, keraguan. Kemarin saya melihat orang wis salate masbuk, wis masbuk nang mburi, kan takbir besone nemen. Ya iya orang kanjuk. Akhirnya saya kan tergoda. Jadi kan saya melihat iki bocah, saya kan terganggu. Loh sayanya kan lagi sholat juga, mungkin ditabok. Allah. Pertama niat mulia, niat mulia kenceng. Terus Allahnya dawane nemen. Saya lagi sholat. Kan terganggu. Allah, orang sudah maning. Allah, lah kayak wong kaya. Dianya digoda, sayanya melodi. Saya digoda oleh manusia dalam bentuk jin, dalam bentuk manusia. Itu orang yang kena penyakit kan takbir be bolak-balik ora anjukkan. Barang terakhir ya, ngomong. Saya ya nang iringannya kayak akhirnya jadi terganggu nemen Pak. Oh setan. Itu betul-betul dua godaan, setan manusia, setan jin itu. Jenengan kalau digoda kayak gitu, saya pernah zaman saya SMP kena was-was kayak gitu. Digodanya ketika wudu. Kalau selesai wudu, masuk musola, bukan Pak, bukan kentut. Nanti muncul bisikan, kayak mau tangannya wis durung sing kanan yo. Ya akhirnya ragu, akhirnya wudu maning kok. Begitu wudu maning selesai, masuk musola muncul bisikan maning. Ayo kayak mau apa neliane wis durung. Sampai bisa kali 3 kali Pak. Ya klebes akhirnya.
Akhirnya saya nanya kepada kiai saya, Ustadz, saya kena was-was kayak gini, caranya pripun? Kata ustadznya, nanti kalau ada bisikan lagi, katakan tidak kayak gitu. Iya, sudah, katakan wis. Kalau ke wis dulu, wis. Tapi tak praktekkan betul. Akhirnya sembuh. Wis. Anggap saja sudah ya bos ya. Bukan dianggap teriakan, sudah, itu bisikan setan. Akhirnya sembuh memang, pacarannya kayak gitu. Jadi kalau bingung suruh wis kayak gitu. Kayak jenengan itu ada hadisnya juga. Kalau tadi kentut Pak, betul. Lagi sholat yang ana sing mentut ora ya. Ora kayak, tapi jangan teriak lagi sholat ora. Iya, gangguan itu was-was. Iya. Hanya nanti. Ya wis ora apa-apa sekarang. Orang yang selalu ragu-ragu berarti itu setan. Itu bisikan setan was-was. Itu penyakit, harus diobati. Obatnya dilawan kayak tadi saya sampaikan itu. Ragu-ragunya dalam hal apa? Alladzi yang yuwaswisu, membisikkan fi sudurin nas, ke dalam dada manusia. Ya, yang penting tekan. Jadi bisikan-bisikan bukan hanya keraguan, termasuk bisikan buruk. Ibu tadi bapak yang terlambat itu berarti menang. Dibisiki saya memang katora. Mangkat. Berarti menang dari bisikan setan itu. Yang terakhir minal jinnati wan nas. Setan itu bisa dari kelompok jin, bisa juga dari kalangan manusia. Nyatanya manusia banyak yang berperilaku seperti setan, yang ngajak-ngajak, baik dengan bisikan halus, bahkan bisa dengan paksaan. Kalau jin nggak bisa maksa, tapi kalau manusia bisa maksa. Bocah cilik-cilik udut kon pandu kon udut ora wani. Tidak perlu dipaksa, dicekoki. Orang gelem minum cekoki. Paksa. Iya. Manusia bisa lebih jahat daripada jin, karena manusia bisa dengan kekerasan, bisa memaksa. Kalau jin kan enggak, dengan kekuatan godaan, Rayuan, tipuan. Rayuannya berupa tipuan tuh, kayak Nabi Adam kan ditipu. Kenapa sih bisa dilarang orang yang mereki? Karena nggak mereki kon kok mangan, angger mangan kon kok kekal, kan ditipu gitu. Padahal kalau makan diusir, kon kok kekal. Jadi mana pangan bae? Ditipu. Kan sekarang banyak kayak begitu, nipu lewat HP. Jadi kita butuh perlindungan baik dari minal jinnati wan nas, dari kalangan godaan gangguan dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Godaan jin kan kalau manusia ada dua jenis godaan. Godaan yang ngajak-ngajak,
godaan yang pakai ancaman. Itu tadi kon ora gelem awas kae. Gelem melu bunuh kon, pateni kon, kepruk kon, bacok kon. Jin juga bisa dengan kekerasan, dengan apa? Dengan bukan kekerasan fisik ya, kekerasan mental, dengan menampakkan diri, menjadi takut mentalnya. Akhirnya pan ibadah, pan wudu numburi, mari kamar mandi ora sida, karena takut akhirnya ora sida qiyamul lail. Bisa jadi dengan menampakkan diri, dan itu bisa dilakukan oleh, contohnya ada orang bunuh diri kendat maning, akhirnya kolaborasi antara setan dengan, ya setan juga jin ya sebenarnya, tapi setan itu lebih cenderung yuwaswis bisikan. Nah jinnya yang menampak, walaupun sama-sama jin nih, cuman kalau yang namanya setan kecenderungannya yuwaswis bisik. Depan maring masjid, melewati jalan kue sing kendat, ana wit-witane sing tempat kendat, kon aja mono, kok anak kayak katon kayak ketan. Nah jinnya temenanan no, memperlihatkan diri nyerupai orang yang kendat toh. Ora sida, kolaborasi antara setan dengan jin. Jin setan yang yuwaswis dengan, nah itu berarti kan bukan sekedar bisikan ini, tapi dengan kiat lain, menakut-nakuti penampakan diri, dan itu bisa terjadi, bisa. Jin itu, kita itu nggak bisa melihat jin, tapi jin bisa menampakkan diri untuk dilihat oleh mata. Bisa, walaupun tidak mudah, butuh kekuatan tersendiri. Makanya jin tidak mudah-mudah menampakkan diri, ekstra tenaga. Sama kayak manusia yang pingin melihat, jin kan harus punya kekuatan sendiri. Kayak dukun ringo baca mantra-mantra, karena butuh energi tersendiri. Baru kemudian melihat jinnya menampakkan diri, karena diminta menampakkan diri oleh dia. Jin itu menampakkan diri bisa dua, dia sendiri pingin menampakkan diri, atau dia dipaksa, minta oleh manusia untuk nampak. Wallahu a'lamu bishawab.